Halo, selamat pagi semuanya. Jumpa lagi dengan saya Yunita di Apa Kata Hati Yunita. Nah, tadi itu saya mendengar lagunya Bu Ruri Marantika ya tentang angin itu. Saya jadi teringat tentang angin itu sendiri. Nah, angin itu kita tahu adalah merupakan elemen dasar di dalam kehidupan ini ya. Selain tanah, selain api, kemudian atau sinar itu sendiri, kemudian ada air dan ada angkasa. Dan salah satu elemen itu adalah angin. Nah, ada apakah dengan angin? Kalau angin, kita tahu bahwa angin itu adalah udara yang bergerak dari eh, tekanan yang tinggi ke tempat atau tekanan yang rendah seperti itu ya. Angin itu bergerak bisa lembut dan bisa kencang. Ya, tergantung dari tekanan dan suhu yang ada di daerah itu ya. Teman-teman semua, bahwa angin bila mana bergerak dengan lembut itu akan terasa sangat menyentuh kulit kita dan bahkan menyentuh semua ya tubuh kita, menyentuh rambut kita. Dikala angin bertiup dengan lembut, kita merasakan luar biasa sekali ya. Kelembutan itu akan memberikan kita kesejukan ya, terutama pada saat kita merasa gerah, kita merasa berkeringat, dan angin itu akan memberikan kebahagiaan kita lewat rasa sejuk yang kita rasakan. Nah, kita setiap waktu ya, setiap detik dan bahkan setiap saat, setiap tarikan nafas dan hembusan nafas kita. Nah, angin itu kita rasakan di dalam kehidupan kita. Ya, angin dapat kita rasakan, tetapi angin kita tidak bisa lihat dengan mata telanjang seperti ini. Tetapi angin selalu ada dan selalu tersedia dan memenuhi setiap ruang yang ada di bumi ini, di kehidupan ini dimanapun ya, yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Dan begitulah Tuhan sendiri juga. Tuhan tidak memperlihatkan diri beliau, tetapi Tuhan memperlihatkan diri beliau lewat ciptaan-ciptaannya ya. Dan angin menyentuh kita, Tuhan pun menyentuh kita seperti angin ya. Beliau datang dengan lembut kepada kita. Saat beliau datang dengan lembut, kita merasakan bahwa kasih Tuhan itu ada pada kita. Nah, begitulah angin ya. Angin adalah merupakan kasih ya. Kasih Tuhan itu sendiri. Kenapa kasih? Karena dengan angin kita kita dapat tumbuh di bumi ini. Nah, dari dalam perut ibu kita sudah mendapatkan oksigen, kemudian juga sampai kita bertumbuh dan sampai kita akan dipanggil oleh beliau ya. Angin tetap kita rasakan. Angin tetap menyentuh kita. Betapapun kita tidak melihatnya. Dan angin tetap tersedia untuk kita. Ya, ketika kita mendapatkan angin yang lembut, sentuhan angin yang lembut, dan itu artinya kita kita diumpamakan seperti kita mendapatkan kasih Tuhan. Dan ketika kita dalam penyadaran ya, kasih itu akan selalu kita rasakan seperti angin yang lembut menyentuh kita. Dan ketika angin itu datang dengan sangat kencang sekali ya, maka angin itu bisa memporak-porandakan segalanya dan bisa menghancurkan segalanya. Angin yang kencang datang dengan kencang adalah angin yang bergerak dengan dari tekanan tekanan udara yang sangat keras sekali, sehingga angin itu bergerak sangat kencang dan memporak-porandakan. Dan begitu juga dengan di dalam tubuh kita, di dalam diri kita.
sebagai manusia ini ketika kita kita tidak bisa mengontrol pikiran kita ya. Tekanannya sangat luar biasa sekali di dalam diri kita ya, kita tidak bisa menguasainya, maka kita akan merasakan sesuatu yang yang bisa, bahkan bisa yang menghancurkan diri kita sendiri. Seperti itulah angin kencang bisa memporak-porandakan semuanya. Oleh karenanya penyadaran di dalam diri itu sangat luar biasa sekali, sehingga ketika kita dalam penyadaran itu, maka sentuhan lembut seperti sentuhan angin yang lembut akan selalu menyentuh kita, seperti itu ya. Nah teman-teman semua, banyak sekali yang bisa disampaikan oleh angin itu ya. Salah satunya yang seperti yang saya sebutkan tadi ya, kelembutan Tuhan. Itu artinya apa kelembutan? Kelembutan itu artinya kasih ya. Kasih Tuhan akan selalu ada pada kita sepanjang masa ya. Beliau akan menyentuh kita. Beliau adalah merupakan sumber dari kasih sayang itu sendiri, dan beliau juga merupakan sumber kebijaksanaan itu sendiri, dan angin juga memancarkan kebijaksanaannya. Kenapa sangat bijaksana? Karena beliau menyentuh semua ruang di dalam kehidupan ini, yang terlihat dan yang tidak terlihat, dan betapa lenturnya beliau, seperti itu ya. Dan kita sangat bersyukur sekali ketika angin tersedia, selalu tersedia, udara selalu tersedia di dalam kehidupan ini, maka kita akan tetap bisa bertumbuh, tetap bisa hidup di dalam kehidupan ini. Dan coba bayangkan, tanpa udara kita tidak akan pernah hidup. Oleh karenanya antara satu dengan yang lainnya ya, elemen-elemen dasar dalam kehidupan ini sangat berkaitan sekali di dalam kehidupan kita ya. Angin bertiup dengan lembut, menyentuh hati kita ya, menyentuh jiwa kita ya, menyentuh roh kita, menyentuh raga kita, dan ini membawakan kita ya pada kasih beliau, pada kelembutan beliau, dan kita sangat bersyukur sekali oleh karenanya ya. Elemen dasar dalam kehidupan ini ya, ini adalah membentuk kehidupan di dalam ciptaan beliau itu semua ya, di dalam kehidupan ini. Oleh karenanya sangat bersyukur sekali, berterima kasih sekali dengan kelima elemen dasar ini. Sangat-sangat bersyukur sekali. Seperti itulah Tuhan, karakter Tuhan ada pada semua elemen ciptaan beliau. Ya. Dan itu adalah merupakan bukti kasih sayang beliau pada kita. Dan jangan pernah kita mempermainkan kebijaksanaan beliau. Karena ketika kita mempermainkan kebijaksanaan beliau adalah bisa seperti angin yang kencang ya, menjadi sangat kencang dan akan memporak-porandakan semuanya. Oke, dan saya telah sering sekali saya di dalam apa yang saya katakan ya di video-video saya yang lalu, bahwa kita adalah merupakan semesta kecil dan beliau adalah semesta besar ini, termasuk elemen-elemen dasar ini dari Tuhan yang membentuk kehidupan ini adalah merupakan semesta besar, seperti itu ya. Dan ketika semesta kecil ini kita di dalam diri kita tidak bisa kita tidak bisa selaras ya antara hati dan pikiran kita, maka seperti itulah angin kencang akan menghancurkan diri kita. Nah teman-teman semua, dan seperti yang saya katakan sebelumnya
kita semua dan termasuk diri saya belajar ya dari ini, dari kita belajar dari alam ini yang membentuk kehidupan ini, dari elemen-elemen dasar ini ya. Dan Tuhan memberikan kita pembelajaran lewat elemen-elemen dasar ini agar kita bisa selalu mengingat beliau ya, agar kita bisa selalu eling pada beliau ya. Dan mari kita bersama-sama tumbuh di bumi ini ya, dengan saling bergandengan tangan, dengan saling menghargai semua ya, dengan saling menumbuhkan kasih di antara kita. Ya teman-teman semua, mungkin nanti seperti biasa, karena kalau kita berbicara tentang kehidupan ini, tentang alam ini sangat luar biasa sekali, tidak bisa kita mengungkapkan betapa ajaibnya beliau ya, betapa luar biasanya kehebatan beliau ya, kemahakuasaan beliau tidak terhitung ya, tidak terbatas seperti itu. Dan apa yang saya sampaikan tentunya juga sangat terbatas dan banyak sekali, masih banyak sekali, dan semoga bisa kita gali lagi nanti ke depannya. Dan sampai video saya sampai di sini dulu, dan kita akan berjumpa lagi di video-video yang lainnya ya. Dan tentunya akan membahas tentang diri kita sendiri ya, dan alam semesta kecil ini dan juga semesta besar ini yang perannya begitu sangat luar biasa dalam kehidupan kita, yang kasihnya begitu luar biasa sekali menuntun kita ya, sehingga kita bisa hidup harmonis di dalam kehidupan ini. Oke teman-teman, salam dari saya Yunita, selamat pagi, selamat beraktivitas.